teman-teman, salam hebat, sukses luar biasa. Dalam topik ini saya ingin sedikit membahas tentang bagaimana cara orang Indonesia mempunyai penghasilan. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. Oke teman-teman, penghasilan manusia, khususnya orang Indonesia, itu menurut buku Robert T. Kiyosaki, bahwa penghasilan manusia itu dibagi dua. Ada di kuadran kiri dan ada di kuadran kanan, ya. Yang ada di kuadran kiri adalah employee, pekerja, atau self-employed, atau yang mempunyai pekerjaan, ya. Itu adalah orang-orang yang mencari penghasilan secara aman, ya, karena berada di zona nyaman. Dan kuadran kedua, ada kuadran yang di kuadran kanan adalah orang-orang yang mencari penghasilan awalnya memang mempunyai risiko besar, ya. Tetapi kalau sudah berpenghasilan, penghasilan itu akan terus, tidak akan pernah ada habisnya, ya. Contohnya adalah pelaku bisnis, ya, dan investor, ya. Pelaku bisnis ini dibagi dalam macam-macam, ada waralaba, ya. Kemudian ada juga yang berikutnya adalah network marketer atau pelaku network marketing, ya. Oke, itu menurut Robert Kiyosaki. Dan penghasilan manusia di Indonesia itu dibagi dalam 3 kategori. Yang pertama ada yang disebut dengan super active income. Apa itu super active income? Adalah penghasilan yang akan terus didapat selama orangnya bekerja di dalamnya. Jadi butuh keterlibatannya secara penuh. Dan penghasilan yang kedua ada yang disebut dengan active income, ya. Penghasilan didapat apabila ada keterlibatan dia, tapi tidak secara penuh, hanya di bagian-bagian tertentu saja, ya. Dan penghasilan yang ketiga ada yang disebut dengan passive income. Passive income adalah hasil yang akan terus kita dapat walaupun kita sudah tidak bekerja lagi, ya. Nah, seperti apa super active income? Nah, contoh para pedagang harian, ya, atau pekerja, ya, buruh dan lain sebagainya. Pada saat dia tidak melakukan aktivitas bekerja, maka hasil pun berhenti. Nah, bagaimana kalau contoh orang yang active income? Nah, penghasilannya didapat, ya, dia terlibat di bagian-bagian tertentu. Contoh, Anda punya bengkel, ada pekerjaannya, tapi perlu keterlibatan dia, ya, untuk mengelola bengkel itu. Anda punya salon, ya, kemudian ada karyawannya, tapi perlu keterlibatan dia, ya, dalam usaha itu. Kemudian Anda punya rumah makan, ada karyawannya yang masak, ada karyawannya yang jaga, tapi tetap perlu keterlibatan dia. Nah, itu disebutnya dengan active income. Kalau passive income adalah penghasilan yang didapat dan tidak memerlukan keterlibatan dia lagi. Tentunya seseorang yang mendapatkan passive income itu memang berawal dari passive income berawal dari active income dulu, artinya ada keterlibatannya. Tetapi yang dia bangun, ya, yang dia bangun bukan uang, tetapi yang dia bangun adalah sistem atau jaringan. Makanya menuju kepada passive income. Nah, teman-teman juga, ya, bahwa penghasilan manusia di Indonesia itu dibagi dalam 3 kategori kembali. Yang pertama, bekerja 2-5 tahun atau 5-10 tahun, ya, lalu pensiun. Nah, pensiun di sini adalah pensiun yang benar-benar menikmati hasil bekerja, ya. Kemudian penghasilan manusia yang kedua adalah bekerja 30-40 tahun. Ya, lalu pensiun. Tentunya pensiun di sini masih pensiun dipertanyakan, apakah benar-benar pensiun atau bekerja kembali. Dan tipe yang ketiga adalah dari mulai dewasa sampai dengan dia meninggal dunia, dia terus bekerja, ya. Contohnya apa? Contoh-contohnya dari yang saya kemukakan tadi, ya.
bekerja 5 sampai 10 tahun ya. Kembali kepada di kuadran kanan tadi ya, salah satunya pelaku network marketing ya, networking. Dia membangun jaringan, membangun aset semasa dia masih muda, semasa di tubuhnya mampu ya. Oke, membangun aset ya. Bekerjanya itu hanya antara 2 sampai 5 tahun atau paling lambat 5 sampai 10 tahun. Maka dia akan menikmati hasil pensiun selamanya. Nah, pengertian pensiun di sini bukan pensiun bekerja kembali ya, tetapi pensiun yang benar-benar menikmati hasil pada saat dia bekerja. Kemudian kriteria yang kedua adalah ya, dia bekerja 30 sampai 40 tahun. Dari mulai dia bisa bekerja sampai dengan usia pensiun 55 atau 60 tahun baru dia berhenti bekerja. Cuman biasanya kalau pensiun seperti itu kebutuhan tidak mengenal pensiun ya. Makanya dia rata-rata orang yang pensiun seperti itu dia bekerja kembali. Maaf kalau saya percontohkan, ada yang guru udah sekian tahun mengajar lalu pensiun dan berikutnya buka toko ya, atau buka warnet ya, atau buka air mineral dan lain sebagainya ya. Ada kepala sekolah malah ya setelah pensiun malah bertani, kemudian dagang atau apapun itu ya. Kenapa? Karena pada saat dia terima pensiunan itu kebutuhan semakin meningkat, dan daripada tidak ada pekerjaan, nah dia bekerja mendapatkan penghasilan, mencari penghasilan kembali. Ada juga yang kalau paman saya dulu seorang TNI ya. Nah, setelah dipensiunkan maka dia melamar jadi security atau satpam di pabrik. Nah, itu adalah pensiun, pengertiannya bekerja kembali. Dan tipe yang ketiga adalah ya, bekerja dari mulai bisa bekerja sampai meninggal dunia. Jadi bekerjanya tidak berhenti ya. Nah, salah satu contoh ya, para pedagang ya, pelaku usaha, dia terus-terusan bekerja. Selama kesehatan dia miliki, selama umur dia miliki, dia terus-terusan bekerja sampai ya Tuhan memanggilnya. Nah, teman-teman pilih di mana? Kalau boleh saya bertanya, mungkin ada teman-teman yang mendingan memilih yang ke satu, bekerja 2 sampai 5 tahun lalu pensiun selamanya. Maka dari itu untuk mengarah kepada yang nomor 1 tadi ya, rumusnya teman-teman harus mau keluar dari zona nyaman. Apa itu zona nyaman? Ya, zona yang membuat dia tidak ada tantangan ya, tidak pernah ditolak orang ya, tidak mengalami penderitaan dulu ya, amanlah mendapatkan penghasilan setiap bulan. Makanya orang-orang yang ada di zona nyaman ini tidak ada pikiran untuk pindah ke kuadran kanan. Kenapa? Karena dia sudah nyaman berada di zona itu ya. Jadi teman-teman, bagaimana tipsnya supaya Anda bisa keluar dari zona nyaman ya dan menuju kepada kriteria penghasilan 5 sampai 10 tahun lalu pensiun selamanya ya. Oke, saya sudah bahas ya di video-video sebelumnya bagaimana tipsnya Anda bisa keluar dari zona nyaman itu. Semoga sharing saya bisa bermanfaat. Salam sukses untuk Anda. Salam hebat, luar biasa. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette.